Oke guys, what's up? Balik lagi sama FC Gar Motovlog di sini. Hari ini gue pengen menjelaskan atau ngasih tips untuk kalian nih anak motor yang pengen ngebore up motor. Ya di luar apapun motor yang pengen dibore up ya, misalnya antara kalian mau bore up motor matic atau misalnya mau bore up kopling gitu ya, atau manual segala macem. Ya intinya sih sama aja semuanya ya, karena kan semuanya juga motor, yang penting di bore up. Mobil juga bore up bisa juga. Langsung aja ke tips yang pertama. Nah, tips yang pertama itu adalah kalian harus hati-hati kalau milih bengkel. Nah, kecuali kalian udah punya bengkel emang yang kalian udah lama sering servis di situ, terus kalian percaya sama mekaniknya dan ownernya, kalian nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian baru belum tahu bengkel bagus buat borot, karena gini, bengkel itu yang banyak di pasaran, bengkel itu ada dua tipe. Yang pertama itu jualan spare part dan aksesoris, yang kedua itu main mesin. Nah makanya kalian harus tahu nih, pilih bengkelnya yang benar. Jangan kalian mau borok motor tapi datangnya ke bengkel aksesoris, ya salah. Walaupun bisa, tapi kadang-kadang gue nggak menjelek-menjelekan yang bengkel aksesoris, tapi maksudnya lebih baik kalian datangnya ke yang bengkel yang emang khusus mesin ya. Karena gue pun begitu, gue kalau misalnya mesin, bener-bener mengurusin mesin, gue pasti ke bengkel yang gue tahu jago mesin. Kalau gue mau aksesoris ya gue gampang, aksesoris banyak gitu, toko aksesoris. Yang kalian pertama harus hati-hati itu milih bengkel. Terus di luar jago apa enggak, yaitu tergantung. Makanya kalian kalau bengkel itu cari yang udah rekomendasinya banyak, atau kalian udah kenal, atau teman-teman kalian banyak yang udah main di situ, udah borap di situ, bongkar-bongkar mesin di situ, dan udah hasilnya baik, ya udah kalian nggak apa-apa ke situ. Yang kedua itu sebenarnya nggak, agak ribet yang kedua ini. Jadi hati-hati juga milih part borap. Kan sekarang udah banyak banget ya di online ataupun ya di toko-toko itu udah banyak banget pilihan-pilihan borap itu. Kayak contohnya ada yang mahal, ada yang murah, ada yang biasa-biasa aja, ada yang murah banget. Nah, yang udah-udah nih ya, yang udah-udah gue tuh maksudnya borap main mesin itu udah sekitar dari 2000 berapa ya, lupa gue, udah berapa tahun lah gue main mesin. Dari zaman si Sylvie, saya bayar 2,5 gue udah main mesin itu. Gue udah cobain dari part yang paling murah sampai part yang paling mahal. Kadang-kadang emang ada ya, jadi nggak semua part misalnya blok segala macam, nggak semuanya yang murah itu jelek atau yang mahal itu bagus, nggak semuanya. Ada beberapa part yang udah gue cobain, misalnya kayak blok mesin itu yang udah gue cobain dan terbukti banget emang yang agak mahal itu sangat worth it. Kenapa worth it? Karena udah gue coba, udah gue pakai, udah sampai sekarang pindah motor. Ya ini kita anggap aja di si Amer ya, Aerox gue. Udah pindah motor itu, blok segala macamnya, tapi masih awet cuy di motor. Malah makin kenceng, yang gue bingung itu. Malah makin kenceng, dan bloknya juga nggak pernah kenapa-kenapa. Terus ada juga part-part kecil yang mahal, kayak roller deh. Roller itu nggak selamanya yang mahal itu bagus cuy. Gue udah beli yang mahal sekitar sampai 200.000 satu setnya, itu lumayan mahal menurut gue ya. Itu tuh malah apa ya, cepet peang gitu si roller. Nah jadi gitu, pinter-pinter cari part. Caranya gimana bang? Cari part yang bagus tapi nggak terlalu mahal atau nggak murah banget gitu ya, yang penting bagus gitu. Yang pertama ya kalian cari rekomendasi, itu udah paling penting. Kalian sering-sering searching, tanya-tanya orang yang udah coba-coba gitu ya, atau yang udah nge-research, udah paham banget lah tentang motor yang kalian pengen borap itu dan part-partnya, dan udah lihat hasilnya. Ya udah kalian ikutin aja gitu, part-partnya apa aja. Atau misalnya kalian mau karakternya lebih beda, ya kalian bedain aja beberapa part gitu. Kalau memilih part itu yang penting itu sih, kalian jangan terlalu gegabah, jangan terlalu gue pengen yang murah banget nih. Lu beli yang murah banget, gue jamin gak akan seawet itu kalau kalian ngasal belinya misalnya. Atau yang mau beli yang paling mahal banget tapi taunya gak sesuai ekspektasi, beli yang murah banget taunya jebol, ya gitulah. Makanya makanya kalian harus hati-hati. Kalian ikutin aja yang udah ada rekomendasi banyak dari orang-orang lain, atau kalian nonton YouTube gue juga udah ada. Kalau kalian mau ikutin, bebas gitu ya. Amer itu agak high end sedikit sih, tapi nggak high end banget, nggak yang mahal banget part-partnya, nggak. Cuma agak menengah ke atas gitu ya untuk part-partnya. Tapi ya kalian lihat aja hasilnya.
di motor Yansyah itu kenceng banget motornya, padahal udah ganti udah ganti motor cuy, itu speknya udah pindah semua sampai ECU-nya sampai noken semuanya deh udah pindah, dan kenceng banget motornya. Motor gua sekarang si Amer yang jadi pelan banget kan udah standar. Oke, yang ketiga sebenarnya jangan terlalu hemat ya, itu yang gue bilang tadi ya, jangan terlalu hemat banget, jangan terlalu aduh pengen bore up tapi duit pas-pasan, atau pengen bore up tapi pengen yang hemat banget lah. Nah itu juga berbahaya, kayak misalnya udahlah blok nggak boring aja, bikin boring gitu ya di tukang bubut, terus seher juga beli bekas atau di bubut lagi ya. Kalau noken as nggak harus beli jadi sih ya, kalian bisa nge-research atau beli bikinan bengkel yang emang dia ngebubut tapi bagus, nggak apa-apa. Nah itu yang penting jangan terlalu berpatok dengan harga yang murah banget tapi nggak puas juga, sama aja bohong. Sama aja kayak kalian terlalu mahal, semua beli part yang paling mahal tapi nggak sesuai ekspektasi, kan sedih juga ya, kecuali duit kalian nggak habis-habis sih nggak apa-apa. Terus yang keempat itu perhatikan spek yang kalian pakai. Nah maksud gue adalah perhatikan nih speknya, kalian mau speknya seperti apa. Kalau misalnya kalian, jadi sebenarnya yang udah gue tangkap sih ya maksudnya ada beberapa spek yang misalnya buat kencang harian doang, gerak-gerakan lah malam-malam gitu ya, atau bikin spek balap tapi buat di harian kayak gua biasanya gitu, bukan buat balap-balapan ya, tapi yang penting kenceng tapi masih bisa buat harian tuh, atau buat bener-bener full fokus buat race, buat balap gitu. Nah, kalian tuh harus pilih, jangan setengah-setengah gitu. Maksudnya gini, jangan kalian beli part yang biasa aja tapi kalian berharap untuk harus yang paling kencang. Nah itu nggak bisa. Jadi kalian kalau emang mau bukan paling kencang sih, maksudnya motor untuk sesuai ekspektasi kalian ya, kalian jangan pilih speknya yang biasa aja gitu, pilih spek yang sesuai ekspektasi kalian. Kayak gue itu pengen harian tapi kenceng gitu ya, kayak buat harian aja yang penting kenceng gitu, dan ya setengah balap lah gitu ya, gue bikin antara harian dan balap itu di tengah-tengahnya gitu, jadi nggak terlalu kenceng banget tapi nggak pelan banget gitu ya. Kita kasih contohnya misalnya di Aerox aja ya, karena yang udah gue Matic, yang udah gue main mesinnya pertama kali dan alhamdulillah jadi gitu ya, itu si Amer Aerox gue. Itu tuh gue pilih spek bener-bener di tengah-tengah. Karena kan di Aerox itu ada 62, 62,5 sama 63. Ya kalau udah di atas itu kalian udah spek yang buat kenceng-kencengan banget lah. Jadi dari 62 sampai 63 itu menurut gue yang spek harian paling oke ya. Spek harian yang kalian bisa optimalin lagi. Jadi kalian gak usah pakai blok seher yang gede-gede misalnya 66 gitu-gitu, karena itu agak nggak awet. Kenceng tapi agak nggak awet, nggak seawet kayak pakai 62 atau 63. Gua pun pakai 62,5 biar bulat doang sebenarnya. Jadi kayak kalau 63 kan 183, kalau 62 itu 107 sekian, 177, 178. Nah 62,5 itu 180, makanya gue kan 62,5 aja biar jadi 180 cc. Blok juga nggak menentukan sekencang apa motor kalian, sisanya yang menentukan motor kalian sekencang apa. Percuma kalian 66 tapi sisanya masih standar atau jelek bikinannya ya, 66 yang nggak bakal sekencang 62 biasa tapi speknya udah gila-gilaan gitu ya. Contohnya kayak gitu, kayak gue pun 62,5 tapi gue fullin tuh 62,5-nya gue bikin optimal. Si bloknya 180 cc nya itu gue bikin optimal, jadi percuma misalnya 200 cc tapi nggak optimal 200 cc nya itu percuma. Mendingan kalian 180 cc tapi kalian optimalin, karena bakalan bisa ngejar 200 cc, dan itu udah terbukti. Motor maksudnya bukan motor gue ya, motor Yansyah pakai spek gue 180 cc tapi bisa ngejar 200 cc, bahkan bisa ngalahin dikit. Itu yang gue bingung, kenapa pas gue pakai nggak sekenceng itu gue bingung. Speknya juga kalian cari yang udah banyak orang nge-review ya, maksudnya tuh kayak kalian udah lihat nih hasil spek itu enak apa enggak menurut orang-orang gitu. Tapi jangan kalian samain dengan satu orang dengan misalnya kayak gua gitu ya, gua bikin mesin, jangan disamain sama orang lain gitu. Karena pasti beda, tujuannya pun beda. Emang bikin tujuannya sama buat kencang, tapi kan kalau gue itu lebih prefer kencang tapi awet. Mesti gue nggak perlu motor kencang itu tapi nggak awet. Gue itu yang penting ya udah kencang aja, kencang biasa aja tapi awet.
yang penting kan gimana yang bawa gitu ya. Nah jadi makanya kalian cari rekomendasi yang menurut kalian tuh paling sesuai dengan kalian. Jadi semua itu ya balik lagi ke kalian mau speknya seperti apa. Baru deh kalian mulai tanya-tanya, misalnya mau kayak gini nih speknya bagusnya gimana ya, mau kayak gini nih speknya bagusnya kayak gimana ya. Nah habis itu baru kalian cari partnya juga kalian cari yang sesuai budget misalnya, atau yang kalian pengen yang high end juga boleh gitu ya. Tinggal kalian sesuaiin spek sama partnya. Nah jadi ini salah satu tips juga sih ya, kalian itu cari dulu spek yang kalian mau tuh seperti apa. Misalnya mau kenceng banget, atau mau ya udah kenceng tapi awet, atau mau tag misalnya gue main kirian doang deh, atau misalnya cuma main kompresi doang gitu ya. Itu selera kalian semua, itu balik lagi ke kalian semua. Yang penting itu cari partnya sesuai dengan spek kalian. Jangan beli part duluan tapi kalian pengen speknya seperti ini, nggak bisa. Kalian harus tahu dulu speknya nih kayak gimana, gue pengennya kayak gini. Nah, baru cari part yang sesuai dengan kalian pengen. Jadi kalian cari dulu speknya yang kalian inginkan, habis itu baru kalian cari part yang sesuai dengan spek itu. Jangan dibalik. Kalau dibalik ini nggak bakal ketemu, karena kalau misalnya partnya udah kayak gini, pengennya spek kayak gini. Misalnya kalian pengen pakai 62 boringannya ya, terus tapi pengen speknya kayak 215 cc gitu ya, nggak bisa gitu ya. Kalian kalau mau ngikutin seperti itu ya kalian harus langsung aja yang 215 cc, misalnya langsung naikin ke kas atau segala macam. Dan gue bakal jelasin detail banget di sini untuk mesinnya. Yang penting ini tips-tips aja untuk kalian yang pengen bore up motor. Nah terus habis itu ini agak penting, jangan coba-coba. Maksud gue jangan coba-coba adalah banyak nih, jangan coba-cobanya banyak. Jangan coba-coba bengkel pertama, jangan coba-coba part, jangan coba-coba spek. Kalau spek boleh, tapi kalian coba-cobanya di motor orang aja. Atau part juga kalian coba-cobanya di motor orang. Misalnya kayak dia pakai part ini nih, lu cobain motornya. Terus misalnya speknya kayak gini, partnya pakai ini, kalian cobain enak apa enggak, sesuai enggak dengan diri kalian gitu ya. Jadi jangan coba-coba bikin tapi ngasal, karena bahaya banget. Bukan bahayanya tuh adalah gampang jebol intinya gitu. Kalau kalian tuh sembarangan main bore up motor tanpa kalian tanya A, B, C, D, atau kalian misalnya baru punya SIM, baru main motor gitu ya, baru main motor, wah gue pengen bore up nih, gue pengen gini, gue pengen kenceng ini nih. Tapi kalian nggak ngerti apa-apa soal beli pasang, nggak sesuai, itu jebol, itu salah kalian gitu. Makanya kalian harus benar-benar cari ilmu dulu dari A sampai Z gitu ya, misalnya part atau speknya. Gue pun belum hafal banget misalnya kayak spek bore up atau ilmu bore up dari A sampai Z, gue pun nggak tahu ya maksimal gue tahu A sampai X lah gitu ya. Ya Z gue nggak tahu. Jangan coba-coba, tapi kalian harus teliti dulu gitu ya, milih-milihnya. Terus kalian tanya sana sini gitu, jangan langsung kalian sendiri so ide gitu ya. Atau kalian nggak tahu bengkel mana, bang gue mau bikin gini ngasal gitu ya, gue pengen kenceng ini bang, terus asal aja dipilih. Mending kalau bengkel yang ngerti atau jujur atau bagus gitu ya. Kalau bengkel tukang bohong gitu atau bengkel jelek, kalian rugi juga. Nah terus tips yang terakhir adalah have fun. Jadi kalau kalian udah semua kalian ikutin yang kayak tips gue kasih tahu, kalian have fun aja itu motor. Yang penting nanti gue jelasin lagi video berikutnya gimana cara merawat motor bore up. Itu bakalan gue bikin videonya lagi. Ini tips-tips aja untuk kalian baru mau bore up. Kalau udah terakhir itu kalian have fun aja. Kalian bawa motornya have fun, merawatnya juga have fun. Karena kalau udah ngikutin nih tips-tips gue, insya Allah nggak bakal ada yang aneh-aneh lah, kecuali faktor X. Misalnya kalian lupa oli atau gimana, itu nanti kita jelasin di video selanjutnya. Pokoknya yang terakhir tuh have fun. Kalau udah motor bore up itu have fun. Jaga hati lah sama jaga tangan, karena kalau udah motor bore up tuh tangan biasanya pengennya pol terus. Itu bahaya. Bahaya buat diri sendiri sama motornya juga sih, sama orang lain yang sekitar kalian. Jadi kurang lebih itu sih tips-tips dari gua untuk kalian yang pengen bore up motor tapi bingung gitu ya. Nah itu yang gue jelasin tips-tipsnya aja, gue nggak jelasin kayak detailnya partnya harus ini merek ini enggak. Mungkin nanti gue bakal jelasin kalau kalian pengen video-video gue misalnya menjelaskan lagi untuk bore up misalnya motor Aerox atau motor Vario atau apa. Kalian komen aja di bawah yang banyak ya, biar gue bisa baca. Dan kalau banyak yang pengen misalnya gue bikin video seperti itu, pasti gue bikin. Jadi kayak sekian dulu videonya untuk
tips bor up motor dari gua FC Jar Motovlog. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya guys. Thank you guys for watching. FC Jar Motovlog out.